Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom dan selamat malam, Amang Inang dan anak-anak kami yang terkasih. Dimanapun kita berada saat ini, kita kembali dalam ibadah keluarga bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, atau dalam kesendirian kita, atau bersama rekan sekerja di tempat kita beraktivitas saat ini. Dimanapun kita berada, kita aminkan hadirat Tuhan menyertai kita. Dan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 15, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebuah persekutuan dikatakan hidup apabila persekutuan itu memiliki tanda-tanda yang penting sebagai berikut, yakni bahwa setiap anggotanya bisa saling menerima dan saling melayani satu kepada yang lain, sekalipun masing-masing anggota memiliki perbedaan dan latar belakang yang beragam. Namun di dalam Tuhan kita tahu tidak ada alasan atas perbedaan apapun yang bisa kita jadikan dalih untuk menolak, untuk menyingkirkan, untuk mencuekin satu dan yang lainnya dari tengah-tengah persekutuan kita, umat Tuhan. Tidak ada yang namanya menciptakan jarak, istilah sekarang distance ya, antara jemaat yang satu karena latar belakang, status sosial, pemahaman, pola pikir, pendidikan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita satu sama lain sebagai anggota tubuh Kristus. Dan di dalam perikop ini Paulus berbicara lebih umum, yakni tentang dua golongan, Yahudi dan non-Yahudi, untuk saling menerima. Pada awalnya orang Kristen di Roma itu berasal dari Yahudi ya, atau orang Yahudi,
Kemudian karena kerasnya ancaman dari kekaisaran Roma saat itu, sehingga orang yang percaya kepada Kristus dianggap sebagai golongan yang akan memberontak, melakukan subversif kepada pemerintah, sehingga selalu diancam kehidupannya. Lalu mereka mengasingkan diri, pergi berkelompok ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Lalu ketika kaisar ini meninggal dan digantikan oleh kaisar yang boleh menerima kekristenan sebagai agama yang resmi, agama yang diakui, mereka kembali. Dan betapa terkejutnya orang Kristen di Roma yang berasal dari Keyahudian mendengar sudah banyak ternyata orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang berasal dari non-Yahudi. Dan inilah yang menjadi pemicu perbedaan latar belakang, perasaan yang menganggap mereka lah yang lebih utama, mereka lah yang paling layak. Inilah yang membawa konflik di tengah-tengah persekutuan jemaat di Roma. Dan di sini Rasul Paulus mengajak kita untuk meneladani Yesus Kristus yang sudah mengabdikan, memberikan, mengorbankan dirinya untuk tujuan, yaitu keselamatan baik dari orang Yahudi, orang yang bersunat, dan juga orang-orang yang bukan Yahudi, sehingga keselamatan diperluas kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa-bangsa yang bersunat Yahudi. Dan hal ini sebenarnya juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang ke-10, bahwa melalui Yesus Kristus keselamatan juga dianugerahkan kepada bangsa-bangsa. Semua bangsa memuji, menyembah Tuhan, dan itulah tujuan dari semua yang dilakukan oleh Kristus. Terimalah satu akan yang lain, sebab Kristus telah menerima kamu. Itu yang dikatakan di dalam nats kita hari ini di ayat yang 7. Artinya semua golongan dalam jemaat diajak untuk saling menerima. Intinya di sini kerukunan. Paulus tidak henti-hentinya mengajak kepada umat Kristen saat itu, supaya mereka selaku satu persekutuan orang yang percaya, anggota tubuh Kristus, memuliakan Allah melalui kehidupan mereka, melalui kebersamaan mereka. Jika persekutuan orang percaya itu telah memuliakan Allah, maka itu akan terpancar bagi sekitar, bahkan memancar di tengah dunia ini, menjadi terang dunia. Itu yang dimintakan Yesus melalui firman dalam kitab Matius. Dan banyak orang yang melihat, sehingga dunia juga akan ikut merasakan sinar kasih Allah dan menerima keselamatan yang ditawarkan Allah melalui Kristus, dengan menyaksikan kehidupan orang-orang yang sudah lebih dahulu percaya kepada Allah di dalam Yesus. Itulah jalan kita untuk memperkenalkan Kristus sebagai pusat, sentrum bagi dunia ini untuk membawa keselamatan. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita umat percaya mulai
membuat satu pengkotak-kotakan perbedaan, maka dengan sendirinya kita akan membuat orang pergi menjauh dari keselamatan itu, dan artinya mereka juga tidak pernah merasakan cahaya kasih Kristus melalui kehidupan umat percaya. Saya teringat kepada kisah dari salah seorang tokoh pemimpin India, itu Mahatma Gandhi. Dia bercerita bagaimana sebagai seorang mahasiswa dia pernah amat menaruh minat kepada Yesus Kristus. Dia begitu tertarik kepada Tuhan Yesus, khususnya dengan khotbah di bukit yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Mahatma Gandhi itu menuliskan khotbah di bukit Matius 5 sampai dengan 7 itu di dinding-dinding kamarnya yang cuma berukuran 3x3. Dan dia begitu hafal, dia begitu yakin bahwa apa yang diajarkan Yesus Kristus inilah sebagai jawaban yang tepat bagi sistem kasta yang begitu mengganggu India selama berabad-abad. Perbedaan status sosial inilah yang membuat Mahatma Gandhi ingin bergabung, ingin ikut menjadi bagian dari persekutuan umat percaya. Lalu satu hari ia pergi ke gereja untuk mengikuti kebaktian. Akan tetapi ketika dia sudah sampai di pelataran gereja, di depan pintu seseorang mengatakan kepadanya sambil menghentikan langkahnya, "Kalau mau ikut kebaktian, Anda harus mengganti pakaian Anda. Atau jikalau Anda mau, pergi di sana. Ada gereja di mana anggotanya adalah khusus orang hitam. Orang yang sama seperti saudara." Kata-kata penolakan ini, kata-kata yang sangat jelas memberikan perbedaan yang begitu di luar daripada pemikiran daripada Mahatma Gandhi, membuat dia terdiam. Dia berpaling, meninggalkan gereja, dan dia tidak pernah kembali. Bahkan sampai akhir kehidupannya, Mahatma Gandhi tidak pernah menjadi pengikut Kristus karena penolakan manusia yang mengatakan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih, kita harus bisa menerima bahwa perbedaan itu adalah satu hal yang nyata dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Allah. Tapi kita semua adalah ciptaan yang diciptakan Allah seturut, serupa dengan gambar Allah sendiri. Imago Dei, citra Allah. Untuk itulah saudara yang terkasih, dalam segala perbedaan yang ada, mari kita welcome, kita saling menerima, sehingga kita memiliki kehidupan yang kaya. Bukankah perbedaan itu semakin memperkaya kita, mewarnai kehidupan kita yang beragam, sehingga ada keindahan di dalam kebersamaan kita yang berbeda-beda. Kita saling melengkapi, kita saling mengisi, sehingga kita memiliki persahabatan yang sehat. Kita tumbuh bersama, kita dapat menjadi berkat satu sama lain, dan kita bukan hanya
untuk satu kelompok. Hanya yang satu pemahaman, yang satu ide, yang satu keinginan. Bukan untuk itu. Tetapi tujuan dari persekutuan adalah saling menerima satu sama lain untuk kebersamaan. Saudara yang terkasih, Paulus menegaskan, hendaklah kita menerima satu dengan yang lain demi kemuliaan Allah. Bukan hanya demi seseorang atau sekelompok orang, tapi tujuan puncaknya adalah bagi kemuliaan Allah dan membawa pujian bagi Allah. Kalau Tuhan dibuang dari persekutuan kita, maka persekutuan kita hanya menjadi persekutuan manusia yang bersifat humanis. Dan menurut Alkitab, kalau sifatnya adalah humanis, maka justru kita mendehumanisasi, menjadikan manusia sebagai manusia yang bukan manusia sesungguhnya. Karena manusia adalah ciptaan Allah, manusia adalah imago Dei, citra Allah. Untuk itulah jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita saling menerima satu dengan yang lainnya, berarti kita juga sudah memperkenalkan Allah yang kasih, yang juga sudah welcome atas keseluruhan hidup kita. Allah di dalam Yesus tidak hanya menyelamatkan orang Yahudi yang bersunat, tetapi diperluas kepada non-Yahudi termasuk kita. Kita bukan orang Yahudi, tidak seluruhnya kita kaum yang bersunat, tetapi Allah di dalam Yesus juga mementingkan kita. Dia welcome atas segala keberadaan kita. Bahkan Allah di dalam Yesus welcome bagaimana kehidupan kita. Hari lepas hari kita mohon ampun, hari lepas hari kita mengakui kesalahan kita, menyesali keberdosaan kita, tetapi Dia selalu welcome untuk menerima kita. Kenapa kita begitu sulit untuk menerima orang lain dalam perbedaan yang ada? Ketika kita tidak seide, ketika kita tidak satu keinginan, ketika kita tidak dalam satu pemahaman. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari kita membuka diri bagi sesama dalam segala perbedaan yang ada, dan biarlah melalui kehadiran kita boleh membawa suasana yang baru, kita boleh membawa pengharapan, kita boleh membawa sukacita dan damai sejahtera. Kita boleh hidup dalam persekutuan yang sungguh-sungguh mencerminkan hadirat Tuhan di dalam kebersamaan kita, sehingga tidak ada yang merasa kecil, tidak ada yang merasa tidak terlalu penting, dan sebaliknya tidak ada yang merasa paling segalanya, paling layak, paling benar, paling baik, dan paling sebagainya. Itulah tujuan kita sesungguhnya, anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda, untuk saling melengkapi, untuk mewarnai, sehingga memancarkan kasih Allah yang sudah menerima kita apa adanya. Sehingga apa yang menjadi doa permohonan Paulus di ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hanya ketika kita hidup di dalam penerimaan akan diri kita, penerimaan akan saudara-saudara kita, kita semakin diingatkan akan penerimaan Allah dalam kehidupan kita.
sehingga kita dimampukan mengucap syukur dan tetap berpengharapan bagaimana sekalipun sulitnya hal-hal yang diperhadapkan dalam kehidupan kita, sulitnya kita untuk boleh beradaptasi satu sama lain, sulitnya kita untuk menerima perbedaan yang ada, tetapi di dalam Allah melalui Kristus Yesus yang sudah menerima kita apa adanya. Mari kita terima saudara-saudara kita untuk kemuliaan Allah dan menjadi pujian bagi Allah kita.